Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pengajian Al-Hidayah ini ya, Pak? Apa namanya? Oh, Babus Salam, yang alhamdulillah ini pertemuan kedua kita di rumah Ahli Bait, yang memang sudah lama kita tak berjumpa, Pak. Rindu juga saya memang. Saya tengok-tengok di YouTube FKSM itu, saya tengok luar biasa. Masih tetap ada channelnya dan dakwahnya terus. Karena bila kita punya ilmu, berdakwah dengan ilmu kita. Bila kita punya handphone, berdakwah dengan handphone kita. Mudah-mudahan tak hanya pemilik handphone yang masuk surga, mudah-mudahan handphone ini pun nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ahli Bait yang hari ini kita berada di rumah beliau, mudah-mudahan dengan hadirnya kita menjadi asbab Allah kabulkan hajat dan keinginan Ahli Bait. Mudah-mudahan hadir kita ke rumah beliau ini menjadi asbab Allah jadikan keluarga Ahli Bait menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mudah-mudahan pula dengan hadirnya duduk kita di majelis ini, berkumpul di rumah Ahli Bait, menjadi jalan asbab kemudahan, kelancaran rezeki Ahli Bait. Amin ya rabbal alamin. Bukan tanggung doa tuh, Wah. Banyak. Mudah-mudahan barokah dari sekian banyak mengaminkan. Ada tangan yang mungkin diridhoi oleh Allah. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Begitu juga bapak, ibu-ibu yang berhadir. Ada ibu-ibu yang di belakangku dengar. Bapak yang berhadir, mudah-mudahan kehadiran Bapak di majelis ini menjadi asbab doa Bapak dikabulkan oleh Allah. Amin. Tapi tidak juga saya mintakan kalau ada mau nikah 2 kali. Begitu Bapak tutur niat, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Aku mau nikah sekali lagi, Ustaz. Jangan Pak, jangan. Kenapa Ustaz? Memang ketika melihat dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 80 tahun lebih menikah dengan Siti Sarah, tidak dikunjungi dikaruniakan anak, Siti Sarah memperbolehkan Nabi Ibrahim nikah. Inilah yang namanya syariat poligami. Tapi catatannya yang harus kita perhatikan, Siti Sarah memilihkan calon istri Nabi Ibrahim. Syaratnya seperti itu. Bukan Nabi Ibrahim sendiri yang mencari, tapi Siti Sarah yang mencarikan karena syariat ingin melihat Nabi Ibrahim dalam keadaan sedih supaya ada keturunan, maka diperbolehkanlah Siti Sarah. Dengan catatan Siti Sarah yang memilihkan. Tandanya istri itu tidak sanggup berbagi hati. Nah, ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, beberapa saat Siti Hajar hamil, Siti Sarah pun hamil. Itulah mungkin dalam praktek yang kita perhatikan ada istilah mengangkat anak. Kalau sudah mengangkat, memancing namanya. Ternyata ketika keikhlasan seorang istri untuk memberikan kemudahan kepada suaminya menikah lagi, maka Allah berikan keturunan kepada Siti Sarah. Nah, kalaupun ada yang mencoba seperti ini, tunggu 80 tahun lebih. Kalau masih di bawah 80 tahun, janganlah dulu. Kenapa Nabi Ibrahim 80 tahun lebih baru menambah? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah pada malam yang berbahagia ini. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan ada 3 perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran.
perintah berangkai ini satu dilaksanakan, satu lagi tidak, maka ditolak yang satu. Mesti kedua-duanya dilaksanakan. Kalau yang nomor 2-nya dilaksanakan, nomor 1-nya tidak, demikian juga hanya ditolak. Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Beriman kita benar kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, di antaranya salat, zakat dan lain sebagainya. Kita laksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Tapi tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka akidah yang pertama ini tidak diterima oleh Allah. Bahkan ada kalam yang menyampaikan, belum sampai cinta seorang hamba itu kepada Allah sebelum dia mencintai kekasih Allah. Alangkah luar biasa dan dahsyatnya orang yang mendawamkan sholawat, berharap syafaat baginda Nabi, mengharapkan cinta Nabi, Allah pun ridho terhadapnya. Maka oleh karena itu Bapak, yang pertama harus kita garis bawahi, benar iman kita kepada Allah, tapi jangan lupa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Perjalanan kehidupan manusia itu tidak bisa terlepas dari iman. Iman adalah hal yang pokok utama yang harus dimiliki oleh seorang hamba, baik dia awam maupun cerdas. Orang dulu di kampung tidak memiliki yang namanya dokter ataupun apotik. Tapi karena memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Allah, segala tanaman bisa menjadi obat. Orang sekarang hampir di setiap sudut ada rumah sakit, ada klinik, tapi tidak dapat menjadi obat sebagaimana obat pada zaman dahulu. Kalau dulu begitu disapukan, rumput-rumput itu diambil, yang panas menjadi dingin. Kenapa? Karena ikhlasnya orang yang memberi obat. Sekarang, kalau obat murah, lama prosesnya. Kalau obat yang paling mantap, harus mahal. Di mana nilai keikhlasan kalau sudah berbicara dengan nominal? Sama macam ceramah ini. Iya, saya terus terang ini Pak. Kalau tidak ikhlas, maka Bapak yang pulang ini masing-masing bawa bontot, tapi tak bawa ilmu. Kalau saya datang kemari, hanya karena nominal itu, maka mungkin bisa saya dapatkan dan mungkin bisa dikecewakan. Karena tujuan saya bukan menyampaikan ilmu. Kenapa? Udah itu. Nah, ada kisah seorang, saya katakan siapa namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kenapa Ustadz? Beliau berkisah. Ini kisah beliau yang menceritakan, tapi saya ceritakan. Bicara tentang keikhlasan, harus dijajal, harus diupayakan dan dipaksakan. Awal pertama beliau keluar, sudah terpikir ingin nominal. Begitu sampai di lokasi, pulang, sampai di rumah merasa bahagia. Begitu dibuka nominal tidak sesuai. Beliau kecewa dan merasa salah niatku. Karena niatku bukan karena itu. Nanti ceritanya kembali ke hakul yakin lagi. Sebagaimana obat yang terdahulu bisa mujarab dengan cepat, obat sekarang makin mahal baru mujarab. Kenapa? Terhitung nominalnya. Nah, ketika itu beliau berkata dalam hatinya, ini tidak akan terjadi terulang kedua kalinya. Kenapa? Ini penyakit. Nah, keesokan harinya beberapa saat kemudian, ada yang menghubungi beliau, dan ini juga rezeki datang dari Allah, dan tidak terlintas sedikit pun tentang itu, dan niatnya dengan ikhlas. Ketika memang kejernihan itu tumbuh dari hati, maka Allah akan berlipat ganda membalasnya. Itulah kunci dari ikhlas. Makanya di mana saja kita bekerja, Pak, jangan pikirkan apa yang kita lakukan, tapi pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Kita selalu berbuat sesuai dengan nominal kita. Rugi dong. Kenapa? Maka di dalam Islam perintahnya laksanakan saja, biar hasil Allah yang nanti membalasnya. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara iman. Jangan pula Bapak langsung cerita nominal, udah tahu langsung, tidak. Ini perkara iman. Menjalani kehidupan ini memang konsep dasar kita harus iman. Kalau tidak beriman, lemah imannya ketika itu, maka yang terang pun menjadi gelap. Maka iman itu adalah cahaya. Cahaya itulah yang menerangi manusia sehingga lurus jalannya. Kalau sempat imannya lemah, lihat, ada yang pergi ke partai tua, malam Jumat orang la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah juga, tapi lain lapasnya. Sambil angkat tangannya. Ketika itu apa? Imannya lemah.
Nah, begitupun kata ahli sufi dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika engkau melihat orang yang dalam keadaan maksiat, jangan kau benci orangnya, tapi sifat dari perbuatannya. Hakikatnya manusia itu bisa berubah-ubah, baharu. Hari ini bisa baik, besok bisa buruk. Dan hari ini yang merasa paling baik, besok bisa jadi jatuh kepada lembah yang buruk. Dan itu ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin, seorang yang pernah membunuh 99 orang, yang saya dulu pikir hadis itu tidak sahih. Ternyata saya buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih. 99 orang dipenggalnya datang kepada pendeta, wahai Pak Pendeta, saya sudah membunuh 99 orang banyaknya. Lantas, apakah tobat saya diterima? Oh tidak, dosamu luar biasa. Ditebasnya pendeta tersebut, datang dia kepada orang soleh. Ketika datang kepada orang soleh, apakah dosaku diampuni oleh Allah ketika aku merasa bersalah dan bertobat? Nah, ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, maka tak sesiapapun dosa yang akan diampuni Allah kecuali dosa syirik. Syirik itu singkat saja Pak sebenarnya. Mungkin kita jadikan tradisi awal kata muasal kita, bahasa kita, ini sebagai apa saja, obat. Tapi yakin sepenuhnya itu adalah jimat. Seperti cincin, gelang. Ditumpangkan kepada seseorang, Pak, biar aman ini sedikit perjalanan menuju jauh. Dia terfokus kepada ini, meyakini bahwasanya ini pelindungnya. Itu yang akan merusak akidah. Sama seperti ketika anak-anak terlahir, di bawah ayunan ada batu yang bertuliskan kapur salib. Katanya tidak akan diganggu jin. Memang tidak diganggu jin. Orang dia sudah macam sama jin. Tidak diganggu setan, dia pun sudah sama macam setan. Kenapa? Karena itu dilarang dari syariat. Maka mudah saja seseorang itu, tapi ketika seseorang itu bertobat kepada Allah, seketika itu Allah ampunkan dosanya karena penyesalan atas tobatnya, maka doanya pun dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang kita minta kepada Allah, semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah sebelum kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustadz? Kemarin saya nengok ada di rumah saya anak ular yang kecil. Istri saya terkejut dan miris geli melihat ular itu. Bahkan maafnya jijik nengoknya. Dalam hati saya ketika itu, satu ekor ular yang ada di rumah, kita sudah merasa begitu merindingnya dengan ular tersebut. Bagaimana ketika seorang hamba yang ketika masuk ke dalam bumi tidak dikawani oleh sesiapapun, tak satu manusia pun yang sanggup menemani ke alam kubur. Nah, ketika itu datang cacing, datang ular, datang lipan, datang kalajengking, semua makhluk akan berdatangan. Sebab apabila manusia itu wafat dalam keadaan tidak soleh. Nah, bahkan di dalam kitab Aqimus Shalah, orang yang menganggap ibadah salat itu tidak penting dalam kehidupan, maka ada di bumi ini ular yang besar. Ular itu khusus melilit orang yang meninggalkan ibadah salat. Ular itu disebut dengan ular Suja'ul Aqra. Ularnya amat sangat besar. Nah, Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan ya Allah. Pertama, beriman kepada Allah dan ati'u Allah wa ati'u Rasul. Iman itu mesti, tidak boleh sedikit pun ada rasa keraguan kepada Allah. La maujud illallah, la ilaha illallah. Fix. Rezeki jangan khawatir. Usaha kita lakukan, ketika gagal kita harus berupaya ternyata lagi. Penjemputan rezeki itu adalah tugas kita. Tapi di mana rezeki itu kita tidak tahu di mana keberadaannya. Rezeki itu tahu di mana kita, tapi kita tak tahu di mana rezeki kita. Yang penting bergerak saja. Yakin kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, satu amalan. Ketika saat Nabi membuka halaqah bersama para sahabat, datang seorang badui. Arab badui ini suka kali bertanya. Walaupun kadang pertanyaan itu entah kemana-mana. Sahabat suka. Kenapa? Bisa dari pertanyaan itu menumbuhkan ilmu. Saat ketika itu orang badui ini menjumpai Rasulullah dalam keadaan halaqah di masjid. Beliau katakan, ya Rasulullah, apalah amalan saat ini hidupku dalam keadaan sulit ekonomi. Kata Nabi, ini bapak yang bisa diamalkan ini. Apa itu Ustaz? Kalau kita masuk ke dalam rumah, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu baca surah Al-Ikhlas walau sekali, kata Nabi. Insya Allah rezekinya akan terus ada. Itu amalkan Pak. Nah, kalau Bapak mau kaya, amalkan itu. Tapi kalau kaya Bapak jangan lupa, wirid undang juga lah pula. Bercanda. Enggak, amalkan itu. Dan itu pun insya Allah saya amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamu alayka ya Rasulullah. Baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah. Rasakan nanti Pak setelah diamalkan. Amalan itu bukan sekali, berkali-kali, maka insyaallah kita akan merasakan kedahsyatan dari apa yang kita amalkan. Walau itu ringan tapi adwa mu'inqallah. Sikit tapi berkesinambungan. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Meyakini bahwasanya Allah itu segala-galanya, memiliki kekuasaan, tiada kuasa kecuali kekuasaan Allah, tiada yang hebat kecuali yang hebat itu Allah. Maka kalam Allahu Akbar adalah ketika salat Idul Adha, ketika pelaksanaan penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam, saat ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih makhluk bernama Ismail yang Allah perintahkan. Dalam sejarah Islam ada dua manusia yang ingin disembelih. Pertama, Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Saat ketika itu Abu Thalib mau menyembelih. Kenapa Ustaz? Karena dia berlafaz dari lisannya, apabila aku miliki 10 orang putra akan kusembelih 1. Kisah ini tertulis di dalam buku cerita ringkas Sirah Nabawiyah. Nah, ketika hal yang demikian terlafaz dari lisan ayahnya Abdullah, maka ketika itu Allah kabulkanlah memiliki 10 orang putra yang mau disembelih ketika itu Abdullah. Ketika Abdullah mau disembelih, orang bangsa Quraisy mengatakan, jangan lakukan ini, kalau ini tradisi bahaya. Nanti akan ada penyembelihan anak-anak yang lainnya. Kalau begitu bagaimana? Kita lakukan undian, yang mana undian ini setiap 1 kali undian 10 ekor onta. Apabila anak panah tertuju kepada onta, maka kita sembelih onta, tapi apabila kepada Abdullah kita putar lagi. Putaran pertama, anak panah tertuju kepada Abdullah. Maka bangsa Quraisy berkumpul kembali, maka dikasih lagi 10 ekor onta. Sudah 20 ekor. Nah, terhitung ketika itu 10 kali putaran, barulah tertuju kepada nama Abdullah. Sehingga ketika yang disembelih itu adalah 100 ekor onta, tidak lagi disembelih Abdullah. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam. Saat ketika itu pun dalam sejarah catatan, saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dihunuskan pedang ke lehernya, ketika itu pedang itu tumpul. Nabi Ibrahim bertanya, wahai ayah, tidakkah lebih dahulu kau tajamkan pedangmu? Apa kata Nabi Ismail kepada ayahnya? Tidakkah lebih dahulu kau tajamkan, wahai ayah? Sudah anakku. Ketika itu Nabi Ibrahim mengambil pedangnya, dihantamkan ke batu, pecah batu sangkin tajamnya pedang Nabi Ibrahim. Nah, itulah disyariatkan salah satu beberapa syarat yang diutarakan oleh Ismail. Wahai ayah, ketika disampaikan mimpi Nabi Ibrahim kepada Ismail, wahai ayah, laksanakanlah kalau perintah Allah, insya Allah aku tergolong kepada orang-orang yang sabar. Tapi beberapa syarat dikemukakan Nabi Ismail. Salah satu di antaranya, wahai ayah, tajamkanlah pisaumu saat ketika ingin menyembelihku agar aku tidak mengerang kesakitan. Maka disyariatkan bagi seseorang ingin menyembelih hewan, tajamkan pisau. Tapi jangan lupa lafaz kalam Allah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya seperti itu. Pak, kita belakangan ini kurang memperhatikan, tapi ke depan kita harus berupaya memaksimalkan hal yang demikian. Apa mungkin bisa jadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Ada seorang pemuda mengangkat tangan kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Berdoa dia kepada Allah. Sementara kata Nabi, doanya tidak dikabulkan karena wa mat'amu haramun. Makannya dari yang haram. Haramnya bagaimana? Bukan bentuk zatnya yang terlihat haram seperti makan daging babi ataupun daging anjing. Yang dinyatakan haram dalam syariat. Haram ketika tidak menyembelih seekor hewan, tidak menyebut asma Allah. Maka disyariatkan ketika itu, ketika kita menyembelih, bismillahirrahmanirrahim setidaknya. Nah, di mana yang harus kita jaga? Kalau kita mau beli ayam potong, belilah ayam yang benar syariat. Bagaimana Ustaz? Kita lihat ini orang soleh. Setiap dia menyembelih ayamnya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi tengok juga bibirnya. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim kali 30 ekor. 29 haram, 1 yang halal. Kenapa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim kali 30. Tidak ada. 30 ekor bismillahnya. Nggak ada kali-kalinya. Nah, oleh karena itu Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ketika Nabi Ismail mau disembelih sang ayah, Allah perintahkan seluruh penjuru malaikat, wahai para malaikat, dulu kalian komentar kepadaku kenapa kuciptakan manusia sebagai khalifah. Itu tercatat di dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Para malaikat ketika itu bertanya, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia sebagai khalifah? Bukankah sifat manusia itu akan merusak di muka bumi? Kami yang senantiasa bertasbih kepadamu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian ketahui. Ketika itu, Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit, termasuk Jibril, tengoklah luar biasanya. Kalian dulu komentar kenapa ku ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lihat salah satu. Seorang ayah sanggup menyembelih anaknya demi perintahku. Ketika melihat kejadian itu, para malaikat pun bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar takbirnya para malaikat, Nabi Ibrahim pun menyambut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika itu Nabi Ibrahim menyambut la ilaha illallah wallahu akbar, lalu disambut Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd. Maka itulah sejarah takbir yang dikumandangkan setiap hari tasyrik. Nah, Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara iman. Konsep pertama, jangan khawatir perkara rezeki. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, masing-masing kita punya porsi masing-masing. Hanya saja ketika kita terlahir miskin, jangan pernah salahkan Allah. Kenapa? Karena apabila mungkin kita dilahirkan dalam kondisi kaya, kita tidak bersama dengan orang-orang soleh. Bukankah di akhir zaman itu orang bukan memperhatikan fungsi, tapi memperhatikan gengsi. Biarlah berhutang, tapi necis daripada dalam keadaan biasa saja. Maka kita ke depannya, orang beriman itu memperhatikan fungsi. Antara kereta repo dengan NMAX. Sama-sama kereta. Hanya sekedar perkara barunya, perkara besarnya. Kalau kurang besar, tambah kapnya dari papan. Bisa saja. Bukankah kita tengok kalau orang pulang kampung bisa ditambahnya papan di belakang, lebih banyak bawaannya. Tergantung iman kita. Nah, perhatikan fungsi, bukan gengsi. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, laksanakan sunnah Nabi. Apa itu diantaranya? Makmurkan masjid. Memang hukum salat ke masjid itu sunat kifayah, tidak wajib. Tapi begitu pun orang yang melaksanakan sholat ke masjid itu fadilahnya luar biasa. Kita kan pengen banyak pahala. Nah, oleh karena itu, ini ku tengok ahli-ahli masjid semuanya datang ramai ke masjid. Tadi pun sholat ramai di masjid, apalagi subuh. Istiqomah lah Pak, sholat subuh ke masjid. Coba kita perhatikan hadis Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat. Sholat sunat fajar itu bukan sebelum azan subuh ya. Tapi ketika sesudah azan subuh, itu namanya sunat fajar. Kapan fajar itu? Ketika azan berkumandang. Nah, ketika sholat sunat fajar dilakukan 2 rakaat, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau sholat sunat saja begitu fadilahnya, apalagi sholat subuhnya. Maka Bapak jangan sampai ketinggalan fadilah yang seperti ini. Ingat yang seperti saya katakan tadi, bila seekor ular yang berada di rumah kita sudah mengerikan rasanya batin kita, bagaimana ketika kita wafat masuk ke dalam kubur, seluruh binatang akan menggerogoti tubuh kita. Bahkan dalam kisah dikatakan ada 40 hari, 40 malam akan meletus perut tersebut. Terbayang tidak jijik dan joroknya makhluk tersebut. Sampai-sampai manusia itu ditanam ke dalam tanah supaya bau busuknya tidak keciuman keluar. Nah, Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Tidak sempurna iman seseorang kalau beriman kepada Allah tapi tidak mengimani Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan salat tapi tidak bayar zakat, maka nilai ibadah salatnya tidak ada di sisi Allah bagi orang yang diwajibkan zakat. Membayar zakat tapi tidak salat, maka nilai zakatnya tidak ada di sisi Allah kalau dia tidak mengakimus shalah, melaksanakan ibadah salat. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ringan, perkara ringan dalam ibadah kita rasa adalah ibadah salat. Ketahuilah Bapak, iblis itu tak akan pernah senang kepada manusia semenjak ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam. Iblis ketika itu? Iblis itu kalau cerita taat kalah kita, Pak. Kenapa? Dia luar biasa taatnya kepada Allah. Satu saja kesalahannya dikeluarkan dari surga, gara-gara tidak mau sujud. Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam. Tidak mau, aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Sujud kata Allah, aku bukan memperhatikan perkara siapa yang kau sujud, tetapi perkara loyalitasmu terhadapku, apa yang kuperintahkan engkau lakukan. Tetap iblis mengatakan tidak. Buah apel, buah pepaya kata orang. Enggak lepel lah ya katanya. Oke, keluar dari surga.
Maka iblis pun keluar dari surga. Begitu keluar dari surga, apa kata iblis? Aku tidak akan pernah senang melihat makhluk yang bernama Nabi Adam beserta keturunannya masuk ke dalam surga. Kita ini pun banyak digoda-goda iblis semuanya. Ketika itu Allah perintahkan, jangan kau dekati wahai Nabi Adam pohon kuldi itu. Satu pohon itu jangan kau makan buahnya. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon itu. Tapi apa yang terjadi? Digoda Nabi Adam. Nabi Adam tidak mau digoda oleh iblis. Digoda dari bininya. Sama perihal ketika Nabi Ismail. Begitu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail keluar dari rumah, iblis pun datang mendatangi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, benarkah engkau ingin menyembelih anakmu? Benar. Apakah engkau tidak kasihan yang puluhan tahun kau nantikan anakmu, tapi anak semata yang ini akan kau sembelih? Ini perintah Allah, jangan kau urus. Dilempar Nabi Ibrahim iblis tersebut, lari terbirit-birit. Apakah iblis berhenti? Tidak. Iblis mendatangi Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, tahukah engkau kemana kau bawa suamimu? Kata suamiku, mau jalan-jalan bawa anakku Ismail. Masa suamimu jalan-jalan bawa golok? Anakmu mau disembelih. Lah, tidak mungkin Nabi Ibrahim menyembelih anakku tanpa alasan. Katanya perintah Allah. Siti Hajar menjawab, kalau itu perintah Allah, jangankan anakku Ismail yang disembelih, aku pun siap kalau itu perintah Allah harus disembelih. Dilemparlah ketika itu dilemparlah iblis oleh Siti Hajar, larilah iblis tersebut kepada Ismail. Tak pernah berhenti. Digoda Ismail. Ketika itu dilempar Ismail oleh iblis, maka iblis pun lari terbirit-birit. Itulah asal muasal 3 lontaran jumrah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Begitupun ada kisah anekdotnya. Kenapa Ustaz? Saat ketika si Fulan sampai di Baitullah mau melempar jumrah, dilemparnya pala kali. Dari gara-gara kau aduh setan aku memasang 3 angka tak kena-kena. Ku lemparlah kau kali ini, jeralah kau ini. Dilemparnya setan tadi balik batu itu. Tertulis di atas batu, sesama setan dilarang melempar. Masa pula erek-erek dibawanya ke sana. Nah, apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu enggak ada lagi erek-erek. Kukira enggak ada. Kalau dulu itu di mana-mana di pinggang orang. Kitab perukunan orang itu erek-erek. Buka. Asal ada kejadian tengok BK-nya. Iya, kitab suci. Itulah kadang orang lebih percaya kitab itu daripada Al-Qur'an. Itulah memang iman tuh. Tapi memang namanya manusia, yazid wa yanqus, naik turun iman tuh lagi kadang semangat ibadah, tinggal semuanya. Lagi lemah ibadah, tinggalan juga semuanya. Nah, oleh karena itu Bapak jamaah yang dimuliakan ya Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, balik kepada iblis, iblis itu tidak akan pernah senang melihat manusia. Dari segala penjuru, satu saja statement yang dapat saya perhatikan, satu saja yang perlu kita perhatikan dari iblis. Apa itu Ustaz? Untuk mengejar dunia, tengok ke bawah. Perkara akhirat, tengok ke atas. Kalau dunia ini Pak, sekejar-kejarnya manusia, batas rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang semasa hidup kita 3 miliar jatah hidup kita, habis 3 miliar, habislah itu. Misal, jatah kita 3 miliar, 2,999, 100.000 lagi besok. Sakit parah malam nih, belum lagi mati tuh. 100.000 lagi besok. Makan apel dia datang bapak tuh, apel, ini, habis 100.000. Pas gigitan terakhir, habis 100.000 finish, mati. Jatah rezeki itu mati baru habis. Maka jangan pernah takut bapak, rezeki kita masing-masing ada. Yang terpenting, kalau ingin merasakan keajaiban itu ada, akan datang dalam kehidupan satu konsep dasarnya. Wa mayyattaqillah. Takwa engkau kepada Allah, lurus jalanmu, bagus niatmu, bagus amalanmu, bukan perkara banyak ya Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Ahsan, baik amalnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, syarat untuk yang baik itu ada 4. Salah satu di antaranya, wajib di atas wajib, wajib berilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. Orang yang berilmu tak beramal, la tufiduhu illa bil amal. Tidak memperoleh faedah ilmu yang setinggi gunung, tapi tidak diamalkan. Nah, berilmu kita harus diamalkan. Beribadah kita harus dengan dasar ilmu. Nah, oleh karena itu Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Ingat, ibadah itu nggak boleh ngawur. Yang penting benar syariatnya, benar yang kita ikuti jalurnya. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pendapat yang baru, saya pun wallahu a'lam. Karena ada juga yang melakukan itu. Apa? Kemarin saya mengisi pengajian,
Ada emak-emak bertanya, Ustadz, tetangga sebelah saya nikah lewat online. Suaminya di Kalimantan, tuan gadinya ada di sini. Di sini mereka menikahkan Ustadz. Bagaimana hukumnya? Nah, sekarang kita kembali kepada fikih. Rukun nikah kan ada. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Ada wali, ada saksi. Ada ijab kabul. Ini kalau tak ada mempelainya, nikah sama siapa dia? Ini kan tak terpenuhi. Kita harus kembali kepada hukum fikih ketika menentukan sesuatu hukum. Nah, kalaupun ada semisal yang membenarkan itu, wallahu a'lam, saya tidak menyalahkan karena fikih itu khilafiyah, tapi begitupun kita kembali kepada mazhab yang kita ikut, yakni Syafi'i, maka konsepnya harus kita ikut mazhab Syafi'i. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ikut itu, arti kita belum punya pengetahuan, makanya kita dianjurkan untuk belajar. Ibadah solat seiring dengan menuntut ilmu tidak ada batasan. Solat di dalam rukun yang ketiga, niat berdiri bagi yang mampu. Niat takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu berdiri, diupayakan, bukan langsung duduk. Ketika rakaat pertama tuntas berdiri, tapi rakaat kedua pinggang rasanya tak sanggup untuk berdiri, duduk. Ada upaya, ada usaha. Dan itu telah digambarkan Nabi Adam alaihissalam saat ketika keluar dari surga. Nah, di dalam buku Fikih Jenazah karangan Ustadz Hasbi Al-Mawardi, saat ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, seluruh pakaiannya bertanggalan, berlepasan di surga. Ketika itu terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa, yang ketika itu mereka meminta dedaunan beberapa pohon yang ada di surga, tidak satu pohon pun memberikan kecuali pohon tin. Nah, ketika itu pohon tin memberikan dedaunannya 8 lembar, 3 lembar untuk Adam, 5 lembar untuk Hawa. Nah, dan jumlah ini, apa kata Allah? 3 spesial kepada pohon tin. Yang pertama, dia tidak akan tumbuh kecuali tumbuh di surga. Yang kedua, jumlahnya akan selalu dikenang dan diamalkan, dilakukan oleh manusia. Apa itu? Ketika seorang anak Adam mati, maka laki-laki 3 lapis kain kafannya, perempuan 5 lapis kain kafannya. Itulah sejarahnya ternyata. Tertulis dalam buku Fikih Jenazah karangan Ustadz Hasbi Al-Mawardi. Nah, ketika Nabi Adam turun ke bumi, di dalam buku kisah-kisah yang tercatat dalam Al-Quran, saat ketika Nabi Adam turun ke bumi yang namanya manusiawi tidak seperti hidup di dalam surga. Ada makanan yang segera terhidang. Tapi ketika turun ke bumi, saat ketika Nabi Adam berjumpa dengan Hawa, Hawa pun mulai merasa lapar. 3 makhluk yang turun ke bumi. Pertama Nabi Adam, kedua Hawa, yang ketiga Iblis. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, bersama Hawa, berjumpalah mereka di bumi. Ketika itu Hawa merasa lapar, Adam juga demikian adanya. Ketika itu Adam meminta kepada Allah makanan, turun malaikat Jibril. Apakah Allah langsung memberi makanan? Tidak. Nabi Jibril ketika itu membawa biji-bijian. Wahai Nabi Adam, Allah perintahkan aku supaya ini memberikan kepadamu. Apakah yang kau bawa itu? Biji-bijian. Bisakah aku makan langsung biji-bijian ini untuk mengisi perutku bersama Hawa? Tidak. Lantas Allah perintahkan agar ditanam. Diajarkan oleh Jibril bagaimana cara menanam bibit. Setelah bibit ditanam berkat kudrah dan izinnya Allah, tumbuhlah tanaman seketika itu juga. Nabi Adam berkata, wahai Jibril, bisakah langsung kupanen, kumakan ini bersama Hawa? Belum. Panen dulu. Malaikat Jibril pun mengajari Nabi Adam supaya memanen dari pohonnya. Sudah dipanen, buah pun sudah terkumpul. Kata Nabi Adam, sudahkah bisa kami makan? Seketika itu Hawa pun sudah mulai merasa perih kelaparan, ingin makan karena amat sangat rasa lapar. Nah, ketika itu Jibril katakan, belum, pisahkan dulu isi dari kulitnya. Itulah proses dalam kehidupan. Kita harus jalani proses ini. Kita tidak langsung bisa jadi instan. Rumah tidak bisa langsung jadi atap, dia harus ada pondasi. Pondasi apabila tidak kuat, maka rumah yang besar pun akan roboh. Maka oleh karena itu pondasi dasar yang diajarkan adalah akidah, yakni syariat agama yang harus kita tekuni. Yang pertama ilmu tauhid, yakin kepada Allah, konsep dasar. Orang dulu wali Allah itu tidak kaya, tapi ketika mereka berminta, apa yang diminta selalu datang seperti orang kaya. Kenapa? Yakin mereka luar biasa kepada Allah. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu setelah selesai terkumpul makanan, setelah digiling, barulah kata Jibril, bolehlah dimakan setelah sekian banyak prosesnya. Itulah yang tercatat dalam sejarah bahwasanya Nabi Adam itu mau makan pun harus punya proses seperti itu. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan salat dan bayar zakat. Ketika sudah memang tergolong wajib bayar zakat, keluarkan zakat.
zakat tidak dikeluarkan, sholat tiap hari berjamaah, tapi zakat tidak dilaksanakan, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang ketiga apa? Anishkurli wali walidaika. Apa itu Ustaz? Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian inti pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan. Kita baru mendengar bagaimana sejarah Nabi Ibrahim yang ketika itu kesolehan seorang anak tidak hanya rela berjuang untuk orang tuanya, tapi rela demi perintah Allah orang tuanya menyembelih dirinya, yakni Ismail. Maka ada 4 jenis kriteria dalam Al-Quran keluarga. Apa itu Ustaz? Yang pertama, ada suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Ada suaminya kafir, istrinya beriman. Itu Fir'aun. Ada suaminya kafir, istrinya kafir. Itu Abu Lahab. Ada suaminya beriman, istrinya beriman, bahkan anaknya beriman. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita pun berharap anak keturunan kita juga demikian adanya. Bagaimana kita, bapak-bapak wirid nih semua bersejarah. Kenapa? Kalau kita hanya sekedar kita yang wirid tidak mengharapkan anak keturunan, maka ketika kita beramal soleh, ya Allah, anak keluargaku pun berharap anak yang soleh. Itulah yang kita doakan. Ya Allah, Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita minta ampun kepada Allah terhadap zalim terhadap diri sendiri. Lalu kita berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus. Baru kita, Rabbana hablana min azwazina. Kalau ditengok dari artinya, istri-istri. Jangan merasa senang ketika istri-istri. Berarti harus nambah. Tidak. Istri-istri, qurrata ayun, anak itu sebagai pancaran yang indah. Kita berharap anak yang soleh. Itulah doa yang selalu kita mintakan. Lantas, apakah seorang itu akan mendapatkan buah yang segar tanpa harus didasari bibit yang segar? Tidak. Pohon yang segar harus selalu disiram. Anak pun harus selalu diajarkan ilmu agama. Terutama yang harus ditanamkan kepada anak. Jangan tinggalkan ibadah sholat. Ada sebuah kisah. Itu seorang orang soleh menceritakan kisah ini. Itu kejadiannya di Sulawesi. Seorang ibu ketika itu meninggallah suaminya, yang mana anak-anaknya belum pulang karena anaknya sudah menjadi orang pengusaha yang besar, yang kuat, yang kaya raya. Namun ketika itu diteleponlah anak tersebut, wahai fulan, orang tuamu meninggal. Iya, orang tuaku udah lama memang sakit-sakitan. Nah, kalau begitu, bagaimana ini orang tuamu? Apakah ini ditunggu atau langsung diapakan? Wahai fulan, kirim nomor rekeningmu, seluruh pembiayaan pemakaman ayahku akan kukirim. Nominal uang tidak ada nilainya, walaupun dibayarnya upah segala fardu kifayah itu, sementara ketika itu orang lain yang menyolatkan ayahnya. Maka yang kita harapkan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Maka insya Allah kita akan anak-anak kita kelak akan berbakti kepada kita. Bersyukur kepada Allah, jangan pernah merasa kurang atas nikmat yang diberi oleh Allah, tapi merasalah bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Sebab kalau kita merasa kurang, dunia ini tidak akan pernah ada puasnya. Dapat pangkat 1, pengen pangkat 2. Dapat ini 1, pengen ini. Sehingga yang kecil ini lupa disyukuri, karena bermimpi yang mengharapkan yang besar. Maka orang sufi katakan, ketika perkara dunia, jangan tengok ke atas, tapi tengoklah ke bawah. Tapi perkara akhirat, tengoklah ke atas, supaya kita jauh lebih baik dari orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, garis besarnya hari ini yang mesti kita renungkan adalah kita sudah menjadi orang tua, dan terasa dalam hidup kita bagaimana rasanya orang tua kita dahulu. Ustadz, mungkin dulu salah silap yang pernah saya lakukan kepada orang tua, hari ini mungkin saya dapati anak saya lupa. Sudah jauh di tempat sana Ustadz. Kalau tak saya yang menelpon, mereka tak pernah telpon. Kalau bukan saya yang mengisikan pulsa, mereka tak pernah terkenang ingin mengisikan pulsa. Jangan pernah bertanya kepada mereka, tapi tanyalah kepada diri kita. Mungkin ayah emak kita juga di kampung ketika kita bekerja di perantauan, lupa memberi kabar. Nah, bayangkan bagaimana rasanya mengandung seorang anak 9 bulan 10 hari dalam rahim ibunya. Kita menompang dalam rahim sang ibu. Mereka tidak tidur, tak pernah nyenyak.
Ketika mereng ke kanan, berat rasanya. Mereng ke kiri, berat rasanya. Lebih indahnya, coba Bapak saksikan ketika istri Bapak yang dalam keadaan hamil. Mak hamil ini pun ada juga istilah ngidamnya. Anak pertama saya dulu istri ngidam pengen mangga jam 10 malam. Saya cari itu mangga. Kena pengen. Yang lucunya takutnya awak istrinya ngidam. Kalau mau tidur harus nengok suaminya manjat lemari. Begitu istrinya tidur jam 10, setengah 10 sudah duduk bapak itu di atas lemari. Kena ngidam istrinya. Itu yang kita takutkan. Nah, itulah sangkinkan begitunya perjuangan seorang ibu. Ketika sang ibu melahirkan anak, apakah ibu langsung merasa lapang? Tidak. Ketika melahirkan anak, seorang ibu meregang nyawa antara pilihan hidup dan mati melahirkan seorang anak. Ada yang meninggal ketika anaknya selamat, ibunya meninggal. Ada yang anaknya tak selamat, ibunya yang masih hidup. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memiliki merasa ibu yang sudah dulu melahirkan kita, membesarkan kita, asbab keberhasilan kita, maka berbaktilah kepada mereka. Bagaimana Ustadz kalau semisal orang tua kita sudah meninggal dunia? Ada beberapa yang dapat kita lakukan bagi yang hidup. Pertama, berbaktilah kepada mereka, doakan mereka. Jangan pernah lupakan, kirim doa kepada orang tua, maka insya Allah doa itu akan menjadi asbab kemudahannya di alam barzah. Yang kedua Ustaz, bersedekahlah. Sedekah itu sampai langsung tunai kepada orang tua kita. Tapi ingat, hasil dari sedekah jangan nembak 3 angka. Ini kena 3 angka dapat 3,5 juta. 3 juta beli kereta, gopek, masukkan ke masjid. Kata Nabi, orang yang bersedekah dengan harta yang haram seperti orang yang sholat tapi tak berwudu. Tidak diterima Allah. Maka oleh karena itu Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersedekahlah ketika orang tua kita sudah tiada, ketika kita nanti wafat, anak kita pun akan demikian adanya. Karena yang kita harapkan, apa yang kita lakukan pasti itu yang akan kita dapatkan, maka nilai kebaikan yang kita lakukan insya Allah bernilai pahala di sisi Allah selagi niat kita tulus karena Allah. Yang terpenting statement dalam hidup ini, kun indallah khairun nas, jadilah engkau yang paling baik dalam pandangan Allah. Wa kun 'indan nafsi syarran nas, dan rendahkan dirimu, hinakan dirimu dalam pandangan diri sendiri. Bagaimana cara merendahkan dan menghinakan diri sendiri, Ustaz? Jangan pernah merasa sombong dalam hidup. Maaf ya Pak, mohon maaf. Kita ini si tai. Kepala kita sampai hujung kaki ada tainya. Kalaupun kita mati, masuk ke dalam tanah, maka bumi ada 10 jeritan bumi setiap harinya kepada manusia yang ada di atas bumi. Innal arda tunadi kulla yaumin bi 10 kalimatin. 10 jeritan bumi. Salah satu di antaranya, wahai manusia, ketahuilah, bergeraklah engkau di atas bumi, tapi suatu saat engkau akan masuk ke dalam perutku. Ya bena Adamah, wahai anak Adam, apapun yang kau buat di atas bumi lakukanlah, tapi suatu saat kala engkau akan masuk ke dalam perutku, kata bumi. Maka 10 jeritan setiap harinya yang dijeritkan bumi, maka itulah kepada orang yang melakukan maksiat dan dosa. Sehebat-hebatnya mereka tertawa, sehebat mereka menggunakan kekuasaan dan kekayaannya, sezolim-zolimnya mereka, suatu saat akan masuk ke dalam bumi juga. Maka oleh karena itu Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini tak panjang, kita memiliki 3 waktu saja. Waktu kemarin yang tak akan pernah kembali. Waktu hari ini yang kita jalani hari ini, lakukanlah ketaatan dan kebaikan. Bukan perkara banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi perkara ahsanu amala. Silaturahim seperti ini, raut terus, rangkul terus. Orang soleh itu jangan dilepas. Sebab bisa jadi dengan kesolehan bersama orang soleh, ketika di akhirat nanti, dia masuk sorga, kita nggak masuk sorga. Dia kecarian. Mana Bapak Asad tuh? Kemarin tuh Bapak tuh yang masuk YouTube, tapi kok tak ada, belum ke surga. Jangan langsung pikirkan dia neraka. Bisa jadi tingkatan dia yang paling surga paling atas. Nah, karena surga itu ada 73 tingkatan, neraka pun demikian adanya. Nah, ketika Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan ya Allah melihat saudara, sahabat akrab yang soleh bersama kita, tidak bersama kita, maka bisa menjadi syafaat di akhirat nanti. Nah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan 3 catatan ini. Tapi yang terpenting, jangan pernah tinggalkan ibadah salat. Bagi yang sudah wajib mengeluarkan zakat, keluarkanlah zakat. Yang terpenting beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah atas nikmat. Jangan sibukkan apa yang belum ada, tapi syukurilah apa yang sudah ada.
Yang belum ada itu bisa menjadi milik kita, bisa juga tidak menjadi milik kita. Hari esok bukan hari-hari yang pasti buat kita, tapi yang pasti hari ini yang sudah kita jalani, maka hari ini mudah-mudahan tercatat amal ibadah kita semenjak terbit fajar tadi sampai nanti tenggelamnya matahari. Kita pun akan melaksanakan yang namanya tidur. Berazamlah Bapak jamaah yang dimuliakan ya Allah, bangunkan ya Allah di sepertiga malam. Aku ingin sujud kepadamu, maka ini salah satu orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah ketika malam terbangun dapat sujud di hadapan Allah. Maka Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mintalah satu amalan kalau bisa tetap istiqomah malam itu sujud walau 2 rakaat. Dan di dalam kitab Qiyamul Lail dikatakan para ulama, para salafus soleh itu kalau tak sholat malam mereka meneteskan air mata. Tapi ketika itu mereka tidak melaksanakan ibadah sholat, maka mereka mungkin merenungi, bisa jadi ada dosa yang dilakukan di siang hari, sehingga Allah tidak bangunkan di malam hari. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Amalan yang pertama yang mungkin bisa dibawa pulang, yakni ketika masuk rumah, jangan lupa baca surah Al-Ikhlas. Insya Allah Bapak akan rasakan bagaimana kelancaran dan datangnya rezeki. Yang terlebih penting, berbaktilah kepada kedua orang tua lagi masih hidup, lagi masih ada. Sebab banyak orang yang meneteskan air mata ketika takbir Idul Fitri berkumandang. Banyak mereka tersudut sana menangis terisak-isak. Terbayang wajah ayah, wajah ibu. Terbayang ibu bagaimana berjuang untuk mengumpulkan uang membeli baju lebaran. Ibu katakan, kami sudah beli baju lebaran nak, yang terpenting untuk kalian. Ibu rela mengorbankan harta, kekayaan, bahkan perasaannya untuk anaknya. Maka ada statement yang menjadi renungan bagi kita. 10 orang anak bisa dirawat 1 orang ibu. Tapi 10 orang anak terkadang sibuk untuk mengurus 1 orang ibu. Jangan sampai kita tergolong kepada 10 orang anak. Ada statement seorang soleh juga mengatakan, hanya anak yang bisa tinggal dan sampai mati di rumah orang tuanya. Tapi amat sangat sedikit anak yang mau menampung orang tuanya sampai matinya. Bahkan ada sebuah kisah saat seorang anak menyuapkan nasi ke dalam mulut ayahnya. Wahai ayah, makanlah makanan ini. Nikmatilah ayah. Apa kata sang ayah? Wahai anak, terima kasih apa yang telah kau lakukan. Ayah, mudah-mudahan ini aku bisa jalan membalas jasaku. Jasamu selama hari ini merawatku dan membesarkanku. Apa kata sang ayah? Wahai anakku, engkau menyuapkan makanku itu untuk akhir hayatku. Sementara aku menyuapkan makananmu adalah untuk hari esok dan masa depanmu. Aku sudah mau matinya baru kau suapkan. Kalau kau masa kecil sampai masa besarmu saat ini kusuapkan. Artinya, sebagaimanapun jasa seorang anak tidak akan pernah dapat bisa membalas jasanya orang tua. Lantas, bagi kita yang sudah tak ada orang tua, doakan dan bersedekahlah. Mudah-mudahan itu menjadi asbab buat orang tua kita. Nah, mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kisah yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Kisah Juraiz, juga Alqamah yang perhatian sama istrinya tapi tidak pada ibunya. Saat ibu Alqamah datang ke rumah yang sudah sekian lama dirindukan oleh sang ibu, Alqamah memanggil istrinya, simpan makanan, kata Alqamah mengatakan kepada istrinya. Kenapa? Ibu datang. Ibu Alqamah pun pulang merasa bersedih ketika mendengar anaknya menyimpan makanan karena ibunya datang. Kalau emak kita datang, jangan pernah kita suruh simpan makanan. Karena makanan yang di rumah itu, asbabnya karena dialah yang datang, makanya ada makanan itu di rumah kita. Maka jangan pernah pelit-pelit, rezeki pun begitu adanya. Jangan pernah pelit pada orang tua, pada mertua, pada istri. Itu sumber rezeki. Ketika itu Alqamah payah mati, Nabi katakan panggil ibunya. Begitu ibu Alqamah dipanggil tidak mau, Nabi katakan apa perlu aku menjemput ibunya? Kalau begitu kumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Sang ibu pun merintih menangis karena tak sanggup ketika itu anaknya dibakar. Ya Rasulullah, kenapa engkau bakar anakku? Sebab ampunan ibu lebih penting ketimbang hari ini dibakar anak ibu. Apa kata orang tua Alqamah tersebut? Dulu waktu aku datang ke rumah Alqamah, dia pernah melakukan yang demikian sehingga membuat hatiku sakit. Aku yang membesarkannya, air susuku yang menjadi darah dagingnya, kasih sayangku yang membesarkannya. Tapi ketika dia sudah besar, dia melupakan aku. Nah, oleh karena itu Alqamah pun dimaafkan oleh ibunya dan dia pun mudah melafazkan kalam la ilaha illallah. Nah, mungkin ini saja. Kalau ada bapak yang mau bertanya, tanyalah. Kalau tak ada pun alhamdulillah. Tapi jangan lupa like,
share, and subscribe. Karena itu juga merupakan dakwah. Kenapa Pak? Semakin banyak Bapak melike, semakin banyak dakwahnya ini channel. Mana yang baik diambil, jangan dicari yang buruknya. Mana tanaman itu tumbuhnya bagus, ambil buahnya, jangan caci tanaman yang buruknya. Kalau ada seperti itu, mungkin itu lagi dekat sama setan, karena setan selalu menilai yang buruknya, bukan yang baiknya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Sekalipun seseorang itu tidak berpendidikan sarjana, kalau yang baik disampaikan, maka jangan pernah sombong dengan kesarjanaan. Tidak menjamin orang yang sarjana itu lebih pintar dari awam. Orang dulu Pak, ilmunya sedikit tapi pengamalannya kuat. Nah, jangan lupa kalau minum baca bismillah Pak. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tak ada pun alhamdulillah. Kita tutup dengan doa Pak. Doa.